Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berbahagialah hai kamu yang miskin. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka kepada para muridnya dan semua orang yang mendengarkan sabdanya. Yesus memulai pengajarannya tentang jalan menuju kerajaan surga dengan menjelaskan apa itu kebahagiaan dan bagaimana memperolehnya. Hidup bahagia dan tidak bahagia maupun hidup celaka tidak menentukan masa depan seseorang. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang menghidupi perjalanan dan kondisi hidupnya itu. Lapar, kenyang, sedih, gembira, dibenci, disenangi, dan lain adalah gambaran perjalanan kisah hidup manusiawi yang bersifat berubah. Dalam sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus, terungkap salah satu pengharapan yang meneguhkan bagi orang-orang yang tekun dan setia menjalankan hidup saleh walau sering mendapat penolakan. Dalam pengajarannya itu, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa sukacita di surga akan lebih besar dari sekedar mampu menyelesaikan segala persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini. Apakah sumber sukacita dan kebahagiaan sejati? Sumber sukacita adalah Yesus sendiri. Dan kebahagiaan sejati kita memperoleh darinya. Maka kebahagiaan dapat dipahami sebagai berkat dari Tuhan. Jalan menuju kebahagiaan menuntut sebuah transformasi diri atau jalan pertobatan. Transformasi atau jalan pertobatan adalah mengosongkan diri dari segala sesuatu
yang membuat hati kita tertutup atas kehadiran Allah dalam diri kita. Sebuah pertobatan hati yang hanya terjadi melalui karunia Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus akan sulit untuk memperbarui diri dari kehidupan lama kita. Saudara-saudari terkasih, penganiayaan karena kebenaran membuktikan bahwa kita sungguh terpaut dengan Yesus yang juga pernah mengalami penganiayaan. Penolakan terhadap kita merupakan bukti bahwa orang yang percaya berada dalam persekutuan dengan Yesus yang pernah ditolak oleh dunia. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Sabda Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memikul salib, walaupun itu terasa berat. Kalau kita dengan setia memikul salib Kristus, pasti Ia akan memberikan buah kebahagiaan sejati. Janganlah putus asa dan membuang salib dalam hidup harian kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan-Mu dan karya-Mu. Mampukanlah kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.